Tapi kalau kita mau membalikkan fakta, background dari semua ini tidak bisa menyalahkan terhadap pemerintah Indonesia, karena tidak bisa dipungkiri penduduk Indonesia terlalu padat dan mereka berusaha untuk mencari memperbaiki kehidupan mereka masing-masing di berbagai negara. Karena kami punya pola pikir yang pekerja keras, bukan pemalas dan bukan orang yang selalu mengemis subsidi kepada pemerintah. Paham? Kalau kalian mau memberantas Pati, kenapa kalian tidak memberantas kandidat-kandidat atau oknum-oknum yang ada di Malaysia? Justru kandidat-kandidat yang ada di Malaysia adalah penduduk lokal Malaysia yang sudah memberikan ruang, tempat untuk orang-orang Pati. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mereact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada rekan-rekan semuanya semoga baik-baik saja. Oke, di sini ada sebuah video kiriman daripada salah satu subscriber di Malaysia untuk minta reaction video ini, teman-teman ya. Ketika saya melihat beberapa cuplikannya, ternyata video ini berkaitan dengan sekompolan misteri. Ini adalah kaumnya atau sahabat atau pengikutnya lah daripada Koko RI atau misteri ini mengatakan bahwa dia itu sedang bekerja di Malaysia, padahal kenyataannya dia ini kerja di Singapura, teman-teman. Mengaku kerja di Malaysia, bahwa Malaysia itu begini dan begitu, teman-teman. Memfitnah lah, artinya seperti itu, memfitnah berkaitan dengan imigran Malaysia terhadap TKI yang saat ini terjadi di Malaysia, teman-teman. Terhadap TKI yang kosongan, ilegal yang bekerja ke Malaysia. Dan kenapa mereka kerja secara ilegal dan kenapa juga mereka bekerja ke Malaysia, ini ada sebuah pembahasannya di dalam video ini. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama, let's go. 4 September tahun 2024. Kemarin imigran ilegal. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya, teman-teman ya. Mej Shirley, beliau adalah daripada Malaysia, asal Malaysia beliau. Mungkin. Oke, tuan-tuan, selamat datang ke channel saya Mejli ya. Kita lihat banyak timbul berbagai orang yang membicarakan tentang isu-isu melibatkan pekerja-pekerja asing yang berada di Malaysia ni. Betul. Ramai yang berbicarakan. Tapi yang pelik ya, saya lihat sekarang seorang helper dari Singapura bersuara tentang ketidakpuasan hati beliau tentang layanan kerajaan Malaysia terhadap pendatang haram di Malaysia. Haram. Dengan pelbagai yang beliau anggapkan itu adalah hujah. Saya rasa beliau tak mempunyai sebarang hak untuk bicarakan tentang perundangan dan tindakan-tindakan yang dijalan oleh pihak kerajaan Malaysia. Okey, kita sama-sama dengar apa yang beliau katakan, dan saya akan bagi ulasan saya pada selepas video tersebut, dan tuan-tuan boleh bagilah komen di bawah dalam konten saya ni. Silakan. Terima kasih. Ya, saya sokong. Ya, saya Sebentar, teman. Terima kasih kepada Renita karena sudah mengajari kami untuk buat bekerja kepada Pati yang berada di Malaysia. Oke. Bersiap sedia semada kamu orang menyerah diri ataupun tunggu pihak berkuasa beroperasi. Ayo rakyat Malaysia, buat aduan kepada immigration yang terdekat ataupun secara online. Kerjasama Anda semua amat pihak berkuasa. sokong jika ada penduduk yang ilegal tanpa dokumen yang resmi masuk ke Malaysia untuk dipulangkan ke negara Indonesia. Tapi kalau kita mau membalikkan fakta, background dari semua ini tidak bisa menyalahkan terhadap pemerintah Indonesia, karena tidak bisa dipungkiri penduduk Indonesia terlalu padat dan mereka berusaha untuk mencari memperbaiki kehidupan mereka masing-masing di berbagai negara. Karena kami punya pola pikir yang pekerja keras, bukan pemalas dan bukan orang yang selalu mengemis subsidi kepada pemerintah. Paham? Kalau kalian mau memberantas Pati, kenapa kalian tidak memberantas kandidat-kandidat atau oknum-oknum yang ada di Malaysia?
Justru kandidat-kandidat yang ada di Malaysia adalah penduduk lokal Malaysia yang sudah memberikan ruang, tempat untuk orang-orang Pati. Tidak juga sih Paham? sebenarnya, bukan seperti Kalian itu. harus tangkap dan bersihkan oknum-oknum yang asli penduduk lokal Malaysia yang memanfaatkan orang-orang Indonesia. Diperas uangnya, diperas tenaganya tanpa dibayar. Setelah kerja berbulan-bulan dilaporkan ke imigrasi bahwa mereka adalah pendatang haram. Di mana Fitnah ini rasa ya. kemanusiaan kalian? Saya sebagai warga negara Indonesia, saya paham kalian merasa terusik karena sudah ribuan pendatang asing secara ilegal datang ke negara kalian dan mereka membawa budaya yang buruk, sifat yang buruk yang sudah mengganggu ketentraman kalian. Itu bisa dipahami. Itu sudah resiko menjadi negara seperti Malaysia. Sama dengan kita di Bali, banyak yang orang bilang orang bule itu orang kaya, ternyata orang bule pun miskin. Sekarang mereka duduk di Bali bertahun-tahun nggak pernah pulang ke negaranya, ya, berusaha mengambil kedudukan di Bali, ingin menjadi warga tempatan, menjadi warga Bali. Itu pun sama, itu adalah sampah-sampahnya orang Indonesia, Ih, ya. gila. So kalau kalian mau menyalahkan Pati, salahkan dulu oknum-oknum yang ada di negara kalian, yang justru oknum-oknum ini adalah orang-orang lokal sendiri. Tekong-tekong ini adalah orang-orang lokal sendiri yang memperkaya diri sendiri dari kelemahan orang Indonesia. Kalian berantas habis. Ini 1-2 dengan misteri teman-teman. Kalau nggak mau ke Malaysia, jangan ke Malaysia saja karena risikonya juga besar. Itu risiko harus ditanggung diri sendiri, teman. Makanya kalau kita mau pergi ke negaranya orang, pikir-pikir dulu. Siap tidak? Kalau tidak siap, janganlah karena risikonya besar. Mereka yang jadi tekong, mereka yang jadi pembuka pintu, mereka fan-fan saja. Kalau kalian mau bekerja ke Malaysia, silahkan, kan seperti itu. Kalau tidak ya jangan. Risikonya ambil sendiri. Kenapa? Dia itu memfitnah ketika immigration Malaysia itu begini dan begitu. Dia fitnah bahwa antek-anteknya ada di Malaysia dan orang lokal. itu dulu, baru kalian Iya, boleh fitnah menghina dia. kami. Ya, orang Indonesia yang bekerja ke luar negeri itu hina di mata kalian, tapi kami mulia di mata Tuhan karena kami niat untuk bekerja, mensejahterakan keluarga. Paham kau? Ya. Seorang helper dari Singapura Oh, dari Singapura loh. membuat satu konten dan FYP di TikTok saya. Amboi, sedap hati kau menyalahkan Malaysia. Yang pertama saya nak cakap, siapa anda? Apa hak anda? Anda seorang warga negara Indonesia, seorang helper yang bekerja di Singapura. Apa hak anda nak mempertikaikan perundangan-perundangan dan tindakan-tindakan oleh kerajaan Malaysia? Sila jawab. Apa yang anda cakap tadi adalah berkaitan dengan pendatang haram yang masuk ke Malaysia ni untuk bekerja di Malaysia. Pendatang haram. Saya nak bagi tahu kamu, Gila. pendatang haram melanggar sempadan Malaysia adalah satu jenayah. Pendatang haram bekerja tanpa sebarang dokumen adalah jenayah kedua. Pendatang haram menggunakan segala keperluan-keperluan di negara ini adalah jenayah ketiga. Kamu kena sedar. Kamu kena tahu. Kamu jangan jadi undang-undang rimba. Cuba menyuntik undang-undang rimba di dalam negara kami. Undang-undang rimba. Kami sebuah negara berdaulat, sebuah negara yang ada perundangan. Betul. Faham yang itu? Betul. Faham? Ya? Apa pun cakap kamu, warga negara kamu yang masuk secara haram ke dalam negara ini itu adalah satu pelanggaran undang-undang yang akan diambil tindakan oleh pihak pemerintahan Malaysia. Oleh pemerintahan Malaysia. Jangan kamu cuba nak bolak-balik fakta dengan pelbagai hujah dangkal kamu. Kamu cakaplah mereka orang yang rajin, mereka orang intelek. Jika mereka tu benar-benar orang yang waras, orang yang ada ilmu, orang yang berdisiplin, mereka tidak akan masuk ke sebuah negara lain tanpa visa, tanpa dokumen. Betul.
tahu di mana tempat kamu. Begitulah di Malaysia. Betul. Jangan kamu nak mengatakan Malaysia menyediakan peluang-peluang pekerjaan secara haram. Memang ada. Memang diambil tindakan. Tapi bukan hak kamu untuk bercakap. Siapa kamu? Kamu tak duduk pun di negara ini. Jangan nak membela sesuatu jenayah. Bila kamu membela sesuatu jenayah, saya andaikan di dalam kamu ada ciri-ciri seorang penjenayah. Kamu mewakili kriteria-kriteria terhadap warga negara kamu yang masuk secara haram ke Malaysia. Betul. Janganlah kalau bisa ya. Kamu merentas Selat Melaka, merentas sempadan darat, merentas masuk secara tidak sah. Itu dah melanggar undang-undang negara kamu sendiri. Jejak kaki ke sini melanggar undang-undang negara Malaysia. Dan majikan-majikan yang menggajikan mereka di sini bukan sahaja majikan-majikan di Malaysia. Terdapat juga majikan-majikan haram daripada kalangan warga Indonesia sendiri. Ini adalah hasil daripada laporan-laporan dan tangkapan yang telah dibuat. Termasuklah warga-warga legal, warga-warga kamu yang masuk secara sah juga menjadi dalang menyimpan mereka-mereka ni dalam rumah-rumah yang mereka sewa. Kamu sedar benar tu? Kenapa kamu tak sebut? Secara keseluruhannya, jutaan puluh juta rakyat kamu di sana sepatutnya disediakan peluang-peluang pekerjaan oleh pemerintah kamu. Seharusnya. Patutnya kamu kritik negara kamu. Seharusnya Kenapa begitu. warga-warga kamu terpaksa berselerakkan di seluruh dunia mencari kerja, mencari kehidupan, sehingga sanggup merentas sesebuah negara melakukan jenayah, melakukan kesalahan. Bukan mereka tak tahu risiko-risiko, Malu saya tahu ya. tetapi mereka berjuang untuk hidup. Yang mana perjuangan mereka ni, tindakan mereka ni harus dititik berat oleh kerajaan negara kamu, pemerintah negara kamu. Betul. Kenapa kamu datang ke Singapura jika negara kamu bagus? Betul. Dia jawab. Jangan nak golokkan, jangan nak hadkan pemikiran-pemikiran warga kamu di negara kamu. Sepatutnya kamu nasihat mereka, sediakan semua keperluan sebelum keluar negara, agar tidak buang masa, ada kesesaan mencari rezeki. Dan jangan kamu sebutlah tentang ketuhanan. Jangan kamu sebut tentang ketuhanan jika kamu sendiri tak dapat nak mematuhi undang-undang sesebuah negara. Diri kamu sendiri pun kamu tak dapat nak mematuhi undang-undang ketuhanan. Kamu nak komplain sebuah negara. Hai. Kamu banyak cermin dalam rumah tuan kamu. Sila duduk depan cermin, kamu renung diri kamu sendiri. Kenapa aku hujat negara sebelah yang tak ada sanggup maut dengan kamu? Apa hak kamu? Kamu bayar cukai di negara ni? Kamu makan gaji di sini? Kamu tidur bangun di sini? Tidak. Kami tak pandang wajah kamu, tapi jangan mengeluarkan sepatah perkataan pun. Jangan. Jangan. Tidak bagus. Kamu meletakkan muka kamu, diri kamu untuk dimaki hamun oleh jutaan rakyat Malaysia. Betul. Dan juga para illegal yang ada di Malaysia. Bagus Kamu Bapak ni ini. umpama ibu tikus yang mana marah bila anak-anak tikus ditangkap. Kamu lah. Setiap hari nasihat-nasihat daripada orang-orang kedutaan besar Indonesia di Malaysia menasihati mereka. Setiap masa di negara kamu melalui televisyen, melalui media masa menghalang, memberi keterangan jangan pergi ke negara asing tanpa sebarang dokumen. Betul. Tapi kamu
mereka ni menjalahkan negara yang mereka datang. Datang sini, makan kat Betul sini, ya. kamu berak kat sini. Dan yang kamu dekat Singapura, apa hal yang kamu nak sentuh hal pentadbiran kami di sini? Kena ingat lah, Singapura tak jauh dari Malaysia. Tidak jauh, dekat banget. Nah. Seorang wanita bodoh, seorang wanita dangkal, seorang wanita tidak sedar diri. Inilah wakilnya kamu. Lupa nak menyentuh perundangan Malaysia. Kamu bukan orang sekolah tinggi. Jika sekolah tinggi, kamu tak bekerja di negara sebelah selatan tanah air kami. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Saya secara pribadi mewakili suara rakyat Malaysia ketika dikatakan oleh Konoha, netizen Konoha yang sedang merantau juga, bahwa rakyat Malaysia jahat-jahat. Oh, ini keliru besar. Ini adalah fitnah besar. Jika bukan karena Malaysia, kalian akan kesulitan cari nafkah loh, cari hidup, cari uang buat hidup. Tapi kenapa kalian itu yang daripada warga Indonesia kerja ke Malaysia secara ilegal? Kenapa? Padahal masih ada yang cara resmi. Kenapa lewat jalur tikus, jalur ilegal? Kan risikonya seperti itu. Ketika ditangkap oleh migran Malaysia, Anda mengatakan bahwa rakyat Malaysia jahat-jahat, rakyat Malaysia ganas, rakyat Malaysia dan ini dan itu, teman-teman ya. Itu keliru besar. Seharusnya pemerintahan Anda sendiri, pemerintahan kami ini, kami sendiri, saya akui, yang harus dikritik besar-besaran. Jika Indonesia lebih maju daripada Malaysia, maka kami semuanya tidak merantau ke Malaysia. Kalau bisa rakyat Malaysia yang merantau ke Indonesia. Tapi sebaliknya, Indonesia terpuruk. Apalagi dipimpin oleh orang yang tidak benar-benar jenius 10 tahun sebelumnya. 10 tahun sekarang maksudnya ya. Amoy-amoy dari Singapura, dia itu kerja ke Singapura tapi kritiknya ke Malaysia. Sebab banyak TKI ilegal, TKI haram yang dipulangkan oleh pemerintahan Malaysia disebabkan karena ilegal, datang tidak resmi. Dan ketika ditangkap yang disalahin adalah orang-orang Malaysia asli. Aduh, keliru total ya teman-teman ya. Aduh, padahal masih ada resmi, kenapa berangkat secara ilegal? Kan itu pertanyaannya. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan teman-teman subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga teman-teman kasih saran yang baik-baik atau komen yang baik-baik. Terserah lah, mau komen ini, mau komen itu, tidak baik dan tidak. Itu terserah teman-teman. Dan itu adalah kritikan yang jelas dan penyampaian daripada abang ini luar biasa, bahwa Malaysia bukan tidak mau menerima Indonesia, cuman kalau secara ilegal masuk ke negaranya orang itu tidak boleh teman-teman. Masa kita mau masuk ke rumahnya orang dengan menggunakan senjata dan lain sebagainya, kan tidak mungkin kan ya. Oke, itu saja video hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.